Ulang mbak, apa yuk dari atas ke bawah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa itu dia laki-laki. Satu, coba saya ingin ngetes Mbak Rahma aja. Mbak Rahma semuanya diam karena Mbak Rahma orang Jawa. Wa huma hum, terus ya huma huna, terus apa? Anta antuma antum, terus anti ya, anti antuma antuna ana. Mbak, dalam buku saya ini khusus laki-laki, walaupun ini laki-laki 1, 2, 3 ke atas, tapi khusus laki, paham ini? Kalau ini 1 orang, 2 orang, 3 orang khusus perempuan. Anta 1 orang, 2 orang, 3 orang khusus laki-laki. Anti 1 orang, 2 orang, 3 orang khusus perempuan. Paham Mbak ini Mbak? Dah. Langsung saja Mbak Rahmat dulu Mbak. Yang ini Mbak, yang laki-laki yang pertama yang 1 sampai 6 itu namanya goib atau goibah, benar nggak Mbak? Goib, betul. Kalau yang ini Mbak, anta sampai seterusnya ini namanya hadir. Coba saya ingin ngetes Mbak Rahmat dulu Mbak, yang dimaksud goib itu apa Mbak? Goib tidak diketahui. Contoh saya ngomong sama Mbak Rini, di sebelahnya ada Mbak Rahma, hadir atau goib? Hadir karena ada orangnya. Cocok nggak? Kata gantinya apa? Perempuan 1 hadir Mbak. Cocok Mbak? Saya tak ngomong Mbak Rini, ada Pak Din, anti besok ke Jakarta ya. Stres nggak orangnya Mbak? Wajah saya ke Anda, tapi tangan saya ke sini Mbak. Anti besok ke Jakarta ya. Cocok ya ini? Ini namanya stres Mbak. Jadi salah. Pengertian goib itu jangan diartikan tidak ada orangnya. Ya harusnya iya. Artinya apa? Hadir itu artinya goib itu tidak diajak bicara walaupun ada orangnya. Itu penting. Dalam bahasa Inggris namanya apa? Kata ganti orang pertama. Dirasani, tahu dirasani Mbak? Dirasani itu enggak. Sudah itu nanti ada yang namanya huwa suruh maju. Wah dia laki-laki 1 goib, dia laki-laki 2 antam pusing sampai maju. Sekarang coba kita rubah metode ini. Apa? Dengan gaya cukup. Yang penting hafal. Mbak hafal wa mahumda. Itu jangan hafalkannya cukup, yang penting hafal tek, langsung dengan gaya. Tangan kanan laki-laki, tangan kiri perempuan. Kalau saya menunjuk di depan itu berarti saya ajak bicara. Kalau saya bilang begini berarti tidak saya ajak bicara, goib. Berarti langsung praktek 1 orang, 2 orang, 3 ke atas. Huwa humahum. Nah, langsung hafal. Perempuan hiya humahunna. Laki-laki saya itu anta antuma antum. Perempuan anti antuma antunna ana nahnu. Bisa enggak, Pak? Berarti harus hafal. Itu kok dulu enggak minimal Pak Guru suruh maju. Dia langsung pusing saya dulu. Paling enggak 1 minggu. Ayo kita rubah dengan gaya. Ayo langsung hafalkan Mbak. Huwa humahum. Terus ya humahunna. Anta laki-laki anta antuma antum. Perempuan anti antuma antunna. Ana saya, nahnu kita. Paham ini? Sudah saya tulis. Isim dhamir jumlahnya 14. Buka silabusnya. Buka silabus halaman 1. Silabusnya halaman 1 paling bawah. Sudah saya tulis di situ. Mabni halaman 1 paling bawah. Dah, yang paling bawah. Sudah saya tulis di situ mabni ada 6. Isim dhamir jumlahnya berapa? 14. Saya nggak menerangkan yang lain. Contoh Ustadz yang lain jangan bilang iyahu iyahuma nggak usah, nanti pusing. Yang penting huwa mahum itu inti pokoknya. Jadi jumlahnya ada 14. Mbak saya jelaskan sedikit. Mengapa kok dhamir dikatakan mabni? Jawab. Saya ulangi. Huwa itu artinya dia laki-laki 1. Artinya apa kok mabni? Baik dia orang Inggris atau orang Amerika atau orang Indonesia, apapun atau orang Arab,
selamanya Mbak harus dibaca wa Mbak, nggak boleh wu, nggak boleh wi. Tadi alhamdulillah itu Mbak boleh du, boleh da, boleh di. Tapi khusus wa domir tidak boleh selamanya harus dibaca wa. Mentang-mentang orang Indonesia pendek-pendek wi, orang Arab tinggi-tinggi wu, jangan Mbak ini. Itu namanya mabni, paham Mbak? Mabni adalah harokat belakangnya tetap. Buka halaman 2 bukunya. Bukunya halaman 2, sudah saya tulis. Halaman 2. Betul, yang paling bawah. Apa mabni? Kalimah yang harokat belakangnya tidak berubah-ubah, artinya tetap. Selamanya dibaca wa. Nah, ini. Ya. Lupa, Pak, itu di dalam Al-Quran ada Pak. Humul muflihun. Di Al-Quran ada. Mengapa dibaca mu Mbak? Karena ada hantu. Aslinya tuh hum aslinya. Aslinya tuh hum ketemu al, jadi humul gitu loh. Aslinya hum, gitu ya. Dan walhasil adalah yang dimaksud mabni adalah harokat belakang tot. Za itu isim domir. Jumlahnya ada 14. Sudah langsung hafalkan. Wa humahum ya humahuna anta antu anti antu antu anak. Setengah hafal apa? Jangan terlalu hafal. Yang kalau Bapak sudah hafal yang pernah mondok. Sekarang isim isyarah. Buka bukunya halaman 5. Halaman 5. Dah, tak tulis isim isyarah. Isim isyarah Mbak, isim isyarah itu artinya menunjukkan. Dah, isim isyarah itu menunjukkan. Tak tulis di sini. Isim isyarah ada 3. Ada yang namanya dekat, bahasa Arabnya apa tadiku? Qorib. Ada yang sedang, bahasa Arabnya wasit. Ada yang jauh, bahasa Arabnya tidak penting, pokoknya dekat, sedang, jauh. Kalau orang Jawa bilang bahasa Arab, cara menunjukkan apa? Iki, iku, kai. Orang Jawa. Kalau orang Sunda Jakarta sini, Bandung, iya, eta, itu. Kalau orang Banjar apa Mbak? Tidak punya. Masa nggak punya? Sini, sana, sono. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pokoknya ada 3. Dah. Tidak apa-apa, terserah. Itu hanya istilah aja. Yang penting bahasa Arabnya kalau dekat hadza laki-laki, kalau perempuan hadi. Hafalkan Mbak langsung. Jadi isim isyarah ada 6. 1. Hadza, hadhihi, daka, tilka, dalika, ulaika. Langsung hafalkan Mbak, 1 menit Mbak. Masa nggak hafal? Isim isyarah ada 6. Hadza, hadhihi, daka, tilka, dalika, ulaika. Hafal? Setengah hafal. Contoh, mengapa dikatakan mabni selamanya dibaca dza, tidak mungkin hadi, tidak mungkin hadu. Sama perempuan hadhihi selamanya dibaca hiba, tidak mungkin hadihu atau tidak mungkin. Itulah namanya mab. Nih, langsung hafalkan Mbak. Isim isyarah sudah di silabus, sudah saya tulis. Isim isyarah ada 6. Sebutkan. Hadza, hadhihi, daka, tilka, dalika. Sudah Mbak hafal Mbak? Dah. Sekarang Mbak buka halaman 5 saja sama isim mausul. Isim mausul kata sambung. Yang mana? Ada 6. Langsung hafalkan Mbak. Hafalkan. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Langsung Mbak 1 menit Mbak. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, jangan allatina. Allati. Dah, paham ini? Setengah hafal. Dah. Sekarang istifham. Istifham ada 10. Ada 10, kalau syarat ada 9. Sama-sama ada man, Mbak. Nanti jangan terjemah. Saya nggak perlu terjemah. Istifham itu siapakah man hadza, siapa ini atau siapakah ini. Kalau man syarat itu barang siapa. Jadi dalam hadis sama man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa, man berarti man syarat. Man hadza, siapa ini, namanya man istif. Saya nggak penting terjemah, yang penting Anda hafal. Jumlahnya istifham ada 10. Hafalkan Mbak. Man mundu madza mata. Hafalkan Mbak, coba bacakan saya. Man mundu madza mata ayana aina kaifa anna kam ayu. Dah setengah hafal. Ayun, tulisannya ayu. Ayu dah. Yang syarat ada 9. Man, ma, mahma, mata, ayana,
aina, ana, haisuma, kaifama. Dah setengah hafal. Yang penting setengah hafal. Tahu suara itu berarti oh itu mabni gitu loh. Dah. Yang terakhir isim fi'il ada 9. Saya tulis di situ isim fi'il itu ada yang isim fi'il amar, ada yang isim fi'il mandi, ada yang isim fi'il mudhari'. Ini ada 5, ada 2, ada 2 jumlahnya 9. Makanya saya tulis 9. Langsung hafalkan 9. Soh, mah, amina, alaika, dunaka, hayata, syatana, awah, ufin. Udah ulangi. Soh, mah, amina, alaika, dunaka, hayata, syatana, awah, ufin. Dah, paham ini Mbak? Langsung masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ya? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah total Mbak, mabni adalah 14, 6, 6, 10, 9, 9 jumlahnya 54. Walhasil Mbak, saya kesimpulkan yang namanya isim itu adalah kata benda atau kata sifat. Benda saja di dunia, nama orang aja miliaran. Jadi jumlahnya isim di dunia adalah sekitar 1 miliar triliun. Itu isim. Dibagi 2, ada yang mabni dan ada yang mu'rob. Yang mabni jumlahnya 54, selain itu berarti mu'rob. Jadi mu'rob berapa ada? 1 miliar triliun dikurangi 50. Jenengan milih menghafalkan mu'rob atau mabni? Kalau mu'rob stres, 1 miliar triliun. Artinya adalah nanti dengan saya tes isim fi'il atau huruf isim. Kalau menjawab isim Mbak, harus dijawab mabni atau mu'rob, harus terjawab. Contoh, langsung berdua yang jawab. Berdua, Mbak Reni sama Mbak Lia. Alhamdulillah isim fi'il atau huruf? Tambah cepat sedikit Pak. Dari mana kok tahu isim? Ada jawab Mbak, tolong Mbak. Mabni atau mu'rob? Lupa Allahu akbar. Mabni, ayo dibuka. Wa mahum yahuna alhamdulillah ada. Hadi alhamdulillah ada. Maus alladzi alhamdulillah ada. Kalau tidak ada berarti mu'rob, Mbak. Ada enggak di mabni? Tadi saya suruh ngapalkan 54. Kalau tidak ada di 54 berarti mu'rob gitu loh. Alhamdulillah itu ada enggak di mabni? Makanya saya sudah ngapal. Setengah hafal aja, jangan terlalu hafal. Nanti mengalahkan saya nanti. Setengah aja, setengah. Ulangi Mbak, paham ya? Ulangi Mbak. Di mana tidak ada di sini berarti mu'rob. Paham ini? Betul? Coba saya tes. Awas, Mbak. Awas. Saya tulis nasirun. Mbak, isim fi'il atau huruf? Dari mana tahu isim? On. Jawab. Mabni atau mu'rob, Mbak? Cepat sedikit. Mu'rob. Apa jawabannya? Dari mana Anda tahu mu'rob? Karena tidak ada di 54. Itu saja masa pusing. Dah 1 menit hafalkan mabni. Ada 54. Selain itu mesti mu'rob. Sudah paham? Kira-kira paham lah. Yang penting paham, urusan lupa tidak penting. Paham Mbak? Kalau ya saya tambah materi mu'rob, langsung habis mu'rob istirahat, langsung fi'il habis fi'il baca kitab. Loh, di dunia hanya 2 huruf nggak perlu dihafalkan karena huruf adalah huruf jar. Jadi tinggal menerangkan isim dan fi'il. Isim kurang sebentar. Setelah mu'rob langsung istirahat, berarti istirahat mungkin berapa menit, masuk fi'il, habis fi'il baca kitab. Percaya pada saya, tenang saja. Hanya 2 kok aja. Sudah berani, sudah hafalkan Mbak. Ayo ulangi Mbak. Isim dibagi 2. Mabni dan mu'rob. Mabni jumlahnya 50. Selain itu berarti wes temenan Mbak, paham betul? Ya. Coba sekali lagi saya ingin tagih. Ihdinas siratal mustaqim. Mbak, mustaqim isim Pak. Kok tahu Pak ada al, ada mu. Itu 2, 3, 4, 5. Mesti isim. Jawab Mbak, mustaqim itu isim fi'il atau huruf? Isim. Mabni atau mu'rob Mbak? Cepat sedikit. Mu'rob. Dari mana Anda tahu mu'rob?
Tidak ada di 54 gitu loh. Terakhir kalau bisa kalau bisa langsung murab, langsung isfi'in baca kitab, nggak main-main. Insya Allah hari ini sudah, besok pagi sudah baca kitab, nggak main-main. Ngeri nggak Pak? Masih ada 3 hari, tenang. Kalau terpaksa waktunya habis, malam saya kasih. Pokoknya untuk guru pulang harus mendalam. Nah, subhanallah, saya kemarin ada yang pernah, biar nanti saya ingatkan saya kemarin 1,5 bulan yang lalu di Jambi, itu hari terakhir itu khusus guru aliyah sanawiyah plus ma'had ali. Ma'had ali itu mesti S2. Pertanyaannya seorang gurunya S2 dari ma'had ali. Contoh, saya contoh sowana mutasowinun. Mbak, jadikan dia kupingnya ditutup dulu, Mbak. Saya tak ngetes dulu semua. Ada aturan polisi, ada qaidul ilal. Kalau ada wawu atau ya jatuh setelah alif diganti apa? Ganti hamzah kan? Betul nggak? Sowama, soma, sowimun jadinya soimun kan gitu kan? Lupa ada wawu jatuh setelah alif kok tidak diganti ham? Ya kok jatuh tepat? Itu sebabnya apa? Itu pertanyaan seorang S2, Pak. Nanti saya jelaskan nanti. Itu kelas-kelas pengarang dengan pusing nanti. Tutup dulu. Dah, itu nanti besok nggak main-main. Hari terakhir pokoknya kelas berat. Mbaknya ini datang nggak apa-apa, datang alhamdulillah, tidak datang nggak apa-apa. Pokoknya hari terakhir itu kelas berat semua, kelas pengarang sudah, Mbak. Tapi insya Allah, Mbak, 2 hari subhanallah sudah lumayan, nggak main-main. Ada orang bilang, mohon maaf, ada orang bilang, Mbak, metode saya 2 hari, Mbak, sama dengan 3 tahun pesantren. Subhanallah, banyak yang bilang begitu. Jadi hari ini sama dengan 1 tahun. Udah, tenang aja, udah. Ayo Mbak, terlanjut. Sudah paham ya guys? Saya ulangi, mabni jumlahnya 54. Selain itu berarti mu'rab. Sekarang buka halaman 1. Saya akan mendalami mu'rab. Karena biar selesai langsung fi'il, langsung baca kitab. Andai kata trainingnya 2 hari, Mbak, saya nggak mau seperti ini. Karena 3 hari tenang saja. Karena rata-rata kelas ini beliau 2 hari cukup sebenarnya. Tapi karena alhamdulillah ada hikmahnya, berarti 3 hari penting. Mbak, sekarang buka halaman 1 dulu. Halaman 1 dulu. Bukunya halaman 1. Judulnya mu'rab. Ya. Tak tulis semuanya dulu, Mbak. Mu'rab ada berapa mu'rab itu? Ada 6. Ada berapa? 9. Mu'rab ada 9. Tak tulis dulu. 1 ada namanya isim mufrad. Awas, Mbak, dengan mu'rab, awas, mufrad. Jangan mu'rab. Karena orang, mohon maaf nih, betul nggak pernah mendengar sama sekali kok paham itu subhanallah, nggak main-main. Jadi kan harus syukur pada Allah. Nanti malam harus nangis. Ya Allah Gusti, semudah itu nahwu shorof ya Allah. Gitu loh. Betul-betul nggak main-main. Anda dapat hidayah gitu loh. Dah, mu'rab pertama adalah mufrad. Dah, tak tulis nomor 2 apa itu? Tasniyah. Langsung hafalkan, Mbak, sedikit hafalan. Tasniyah. Dah, saya ada harokatnya dulu. Tasniyah. Dah. Yang nomor 3, Mbak. Apa? Jamak mudzakkar salim. Tak tulis jamak mudzakkar salim. Yang nomor 4, Mbak. Jamak muannas salim. Nah, yang nomor 5 sampai 9, Mbak, tidak penting. Awas ini, makanya metode buku saya ada merah, ada hitam. Merah itu penekanan. Hitam itu hantu, jangan disentuh, menakutkan nanti. Merah itu sangat penting. Bagi buku saya itu merah itu penting. Artinya, Mbak, nanti kalau saya tes Anda, isim itu ada 2, mabni atau mu'rab. Kalau Anda bilang mu'rab, wajib dimasukkan di antara 4. Jangan dimasukkan ini. Berarti 4 ini sudah menguasai isim 80% di dunia. Saya ulangi, 4 itu menguasai isim 80. Ini lainnya itu hanya 20% kecil. Artinya ini harus paham. Dah paham ini, Pak? Sekarang buka bukunya halaman 8.
Buka bukunya halaman 8. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bukunya halaman 8. Dah. Tak terjemah, Mbak. Mufrad itu bahasa Arab, Mbak. Mufrad bahasa Arab. Artinya apa mufrad, Mbak? Satu orang, baik dia laki-laki atau perempuan. Bahasa Arabnya mufrad. Tasniyah itu apa, Mbak? Tasniyah itu 2 orang, baik laki-laki atau perempuan. Kalau jamak itu ada jamaah, Mbak. Jamaah itu adalah 3 ke atas, 3 plus, tapi khusus laki-laki. Mudzakkar itu laki-laki. Kalau jamak itu 3 ke atas, mu'annas perempuan, khusus perempuan. Coba langsung dihafalkan, Mbak. Mbak Reni sama Mbak Lia. Satu orang laki-laki atau perempuan bahasa Arabnya apa? Langsung isimnya dibuang aja biar cepat. Mufrad gitu, ya. 2 orang laki-laki atau perempuan, tasniyah. 3 orang laki-laki, 3 ke atas, 3 1.500.000, pokoknya 3 ke atas laki-laki, jamak mudzakkar salim. 3 ke atas perempuan, jamak mu'annas salim. Dah, itu wajib dipahami. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini, Mbak, saya terangkan mu'rab langsung fi'il. Fi'il langsung baca kitab, Mbak. Jadi insya Allah habis asar kalau mau sudah baca kitab. Ngeri gak lagi? Habis asar gak main-main. Berarti yang penting ini paham dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mbak, buka judul halaman 8. Sudah. Bagaimana, Pak? Saya bilang kalau Anda mengatakan mu'rab, contoh tadi saya bilang, saya ulangi. Alhamdu isim fi'il atau huruf, jawab isim. Kok tahu ada al? Pertanyaan kedua, mabni atau mu'rab? Jawabnya adalah mu'rab. Dari mana tahu kok mu'rab? Karena tidak ada di 50. Kalau berani mengatakan mu'rab, wajib dimasukkan di antara apakah mufrad, apakah tasniyah, apakah jamak mudzakkar, apakah jamak mu'annas, pasti masuk. Kalau enggak berarti saya ulangi. Hanya ini aja. Habis ini langsung fi'il. Paham, Mbak, ini, Mbak? Ulangi, Mbak. Apa jawabannya? Mudah. Jawabannya adalah buka halaman 8. Yang namanya tasniyah adalah di mana ada tulisan Arab, belakangnya ada alif nun atau ya nun, nunnya dibaca ni, sebelum ya dibaca fathah, sebelum alif dibaca fathah. Bunyinya adalah ani aini. Tak tulis ke Indonesia. Ani atau ain. Dalam silabusnya ada. Buka halaman 2. Silabusnya. Halaman 2, Pak. Betul ada ani aini enggak? Yang tasniyah. Ada, Pak? Yang mabni. Ada enggak? Ada. Coba ada enggak tasnya? Mana itu? Poin keberapa itu? Mana? Oh itu Itu buka, Pak, itu berarti. Ya, saya ulangi. Kalau tasniyah belakangnya ada ani, aini. Kalau jamak mudzakkar salim belakangnya ada wawun nun atau ya nun, nunnya dibaca na bukan ni, sebelumnya dibaca kasroh, sebelum wawu dibaca dhammah. Bunyinya adalah una atau ina itu. Udah. Kalau jamak mu'annas salim adalah belakangnya ada alif tapi tak perahu, bukan tahu onde. Sebelum alif dibaca fathah, taknya hanya 2 ton sama tin, enggak ada tan. Jadi saya tulis atun atau atin. Udah. Jawab. Kalau ada tulisan Arab, saya ulangi, kalau ada ani aini tasniyah, una ina jamak mudzakkar salim, atun atin jamak mu'annas. Kalau tidak ada ini semua, Mbak, kalau tidak ada ini semua, jawab mesti itu isim mufrad. Dah, jawab. Contoh sekarang, alhamdu, Mbak. Isim fi'il atau huruf isim. Dari mana tahu isim? Ada al. Mabni atau mu'rab. Dari mana tahu mu'rab? Karena tidak ada di 54. Jawab mu'rab masuk kategori mana? Apa jawabannya, Mbak? Alhamdu, Mbak, ya, Mbak Rini. Isim apa, Mbak? Mbak Leni? Tasniyah. Allahu Akbar. Tasniyah ada ani-ani gitu kok.
Don alhamdulillah. Nah, jawabnya alhamdulillah mufrad karena tidak ada ani, aini, una, ina, aton, atin. Kalau orang Jawa bilang, mengapa alhamdulillah mufrad? Karena sebabnya ora ono ngono-ngonoan. Kalau orang Jakarta, mengapa alhamdulillah mufrad? Karena tidak ada gitu-gituan. Kalau orang Banjar gimana? Bahasa Banjarnya? Enggak punya bahasa Banjar, enggak punya ya? Wah kacau ini. Enggak ada yang asli Banjar mana? Kelahiran Banjar. Asli orang Banjar. Banjar semuanya. Tapi enggak tahu bahasa Banjarnya. Ada enggak bahasa lokal Banjar? Jawa kan ada. Mengapa alhamdulillah? Sebabnya orang anu ngono-ngonoan nih. Nggak ada gitu-gituan, nggak apa-apa, sama lah pokoknya. Pak ini selesai loh, habis ini langsung ke fi'il, Pak, nggak main-main. Habis fi'il baca kitab, tes dulu, coba. Yang perempuan semua, yang laki-laki nggak penting karena sudah inilah teorinya gitu loh. Ini teorinya, dah. Semuanya, Mbak, semuanya, Mbak. Saya tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertiga, isim, fi'il atau huruf? Dari mana tahu ke isim? Al. Mabni atau mu'rab? Mu'rab karena tidak ada di 54. Kalau mu'rab kategori mana? Tasnya alhamdulillah masih pusing. Loh ina kok iso? Tasnya itu aini, Mbak. Yang bawahnya apa namanya? Jawab mudzakkar salim. Paham Mbak, tapi pusing gitu aja. Paham nggih? Iya alhamdulillah. Enggak, bahasa Inggrisnya apa, Mbak? Kan satu orang, terus dua orang gini. Ini karena bahasa Inggrisnya enggak ada, Inggris itu hanya dua. Tunggal sama jamak, enggak ada dua, enggak ada. Iya memusingkan Anda dari ini. Enggak ada, enggak. Saya ulangi dah. Coba Mbak, kalau dua berarti bunyinya apa? Ani, aini, laki-laki. Una, ina, dah. Kalau perempuan banyak atun, atin, dah. Mbak bertiga aja, Mbak. Langsung habis. Kok bisa betul langsung fi'il? Fi'il langsung baca kitab gitu loh. Enggak main-main, betul, Mbak, betul. Bisa ini subhanallah di pesantren itu persis setengah tahun lah. Sahabat ini setengah tahun. Coba. Jawab yang bertiga aja. Contoh aja, yang paling mudah yang biasa kelaku. Hadirun artinya orang yang hadir, Mbak. Hadirun isim, fi'il atau huruf? Bertiga langsung tek. Dari mana tahu isim? Un. Mabni atau mu'rab? Karena apa kok mu'rab? Tidak ada di 54. Mu'rab kategori mana? Kok un? Tidak ada tambahannya di belakang, Mbak. Ini kan ro, ada nggak tambahannya seperti itu? Kalau nggak ada berarti mufrad gitu. Berarti ini artinya mufrad itu saat. Jadi hadir itu artinya orangnya hadir satu, Mbak. Paham ini? Coba Mbak bahasa Arabkan saya, yang hadir dua. Bahasa Arabnya apa? Tinggal nambahi. Coba bacakan saya. Tinggal kalau dua. Hadironi atau. Ayo Pak kan. Allah hadiro aini gitu loh. Masuk hadiro aini gitu. Hadiro ini gitu loh. Ulangi. Alifnya gimana, Mbak? Hadironi atau kalau alif berarti bunyinya hadironi ya. Masuk hadiro aini. Nah itu loh. Apa? Nah gitu, so hadiro ini. Enggak apa